Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim semua. Saya perwakilan daripada kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang pendidikan sebagai sistem. Untuk poin yang akan saya bahas di sini ada tentang pengertian sistem, kemudian ada teori sistem, dan yang ketiga adalah karakteristik sistem. Yang pertama, pengertian daripada sistem. Karena sistem di sini pembahasannya tentang suatu pendidikan, maka yang saya akan paparkan adalah tentang pendidikan dahulu. Yaitu yang namanya pendidikan adalah suatu usaha untuk memanusiakan manusia yang membantu untuk menumbuhkan potensi-potensi manusia dalam mengembangkan kemanusiaannya. Nah, dari usaha tersebut untuk mencapai tujuannya memerlukan suatu sistem. Itu adalah tujuan daripada suatu sistem, untuk mencapai suatu tujuan. Nah, dari pengertiannya ini ada dari segi bahasa, ada segi istilah. Kalau dari segi bahasa, yang namanya sistem itu diambil dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Sedangkan secara istilah, sistem adalah suatu konsep yang abstrak. Kalau secara definisi tradisional menyatakan bahwa suatu sistem adalah seperangkat komponen atau unsur-unsur yang saling berinteraksi untuk menggapai suatu tujuan. Ambil contoh kita sebagai tubuh manusia ini adalah seperti halnya sistem. Iya, benar-benar sistem. Kenapa? Karena di tubuh kita itu banyak komponen-komponen yang saling berkaitan, ya, yang saling berinteraksi. Contoh, kita mempunyai komponen-komponen seperti ada otak, daging, urat, kemudian ada bonus ya zakar. Itu adalah sebagai komponen-komponen, sehingga tubuh manusia itu juga bisa dikatakan sebagai sistem. Nah, itu gambaran contoh sebagai halnya adalah sistem. Yang kedua, masuk pada teori sistem. Teori sistem yaitu suatu kerangka yang terdiri dari beberapa elemen-elemen yang saling berinteraksi dan berpengaruh. Kalau sistem itu, ya tadi kalau teori sistem ini adalah lebih ke elemen-elemennya. Karena cangkupannya di sini elemen itu lebih luas. Contohnya ini, interaksi antar keluarga disebut sebagai sistem. Anak merupakan subsistem dan masyarakat merupakan suprasistem. Jadi ada subsistem, ada suprasistem. Selain kaitannya secara vertikal, juga dapat dilihat hubungannya secara horizontal suatu sistem dengan berbagai sistem yang sederajat. Nah, itu adalah dari teori sistem. Yang ketiga, ada karakteristik daripada teori sistem. Di sini saya ada 4 poin tentang karakteristik teori sistem. Yang pertama ada keseluruhan bersifat primer, bagian-bagian yang bersifat sekunder. Kemudian yang kedua ada integrasi, adalah kondisi saling berhubungan antara bagian-bagian. Kemudian yang ketiga ada bagian-bagian membentuk sebuah keseluruhan. Yang terakhir ada bagian-bagian memainkan peranan mereka dalam kesatuannya untuk mencapai tujuan dari keseluruhan. Nah, itu 3 poin yang saya bisa sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Melanjutkan dari
presentasi tadi, saya akan melanjutkan 3 poin lagi, yaitu tentang karakteristik sistem, yang kedua ada tipe-tipe sistem, dan yang ketiga ada komponen-komponen sistem. Saya di sini kembali yang akan mempresentasikan karena tidak ada teman yang mengirim video lanjutannya, sehingga saya kembali. Langsung masuk ke karakteristik sistem. Kalau tadi ada karakteristik teori sistem, kalau yang ini ada karakteristik sistem. Karakteristiknya yang pertama, dia memiliki tujuan. Yang kedua, memiliki batas yang memisahkan dari lingkungannya. Yang ketiga, memiliki sifat wholism, memiliki unsur, bagian, komponen yang saling berhubungan atau ketergantungan sebagai suatu keseluruhan. Yang keempat, ada proses transformasi, perubahan, yaitu mengubah masukan menjadi keluaran. Selanjutnya, memiliki subsistem, dan berhubungan dengan suprasistem. Poin selanjutnya ada tipe-tipe sistem. Menurut Mudjaharjo, tipe-tipe sistem yaitu ada 2. Ada sistem alami dan sistem buatan, kemudian ada sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem alami, sistem ini merupakan benda-benda atau peristiwa-peristiwa alam yang bekerja berdasarkan hukum-hukum alam dan hubungan antara masukan dengan hasil yang dapat diramalkan secara ilmiah. Sistem buatan manusia, sistem yang dirancang, dilaksanakan, dikembangkan, dikendalikan oleh manusia, dan hubungan antara masukan yang diambil dari sistem alami dengan hasil diatur oleh manusia. Sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup, sistem yang struktur organisasi bagian-bagiannya tidak mudah menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sekurang-kurangnya dalam jangka waktu pendek. Struktur bagian-bagian tersusun secara tetap dan bentuk operasinya berjalan otomatis. Sedangkan sistem terbuka, sistem yang struktur bagian-bagiannya terus menyesuaikan diri dengan masukan dari lingkungan yang terus-menerus berubah-ubah. Nah, itu adalah tipe-tipe daripada sistem. Kemudian, poin selanjutnya adalah tentang komponen-komponen pendidikan sebagai sistem. Menurut P.H. Comas mengemukakan 12 komponen pendidikan seperti berikut. Yang pertama adalah tujuan dan prioritas. Fungsinya mengarahkan kegiatan sistem. Hal ini merupakan informasi tentang apa yang hendak dicapai oleh sistem pendidikan dan urutan pelaksanaannya. Kemudian, yang kedua ada peserta didik. Fungsinya ialah belajar. Diharapkan peserta didik mengalami proses perubahan tingkah laku sesuai dengan tujuan umum pendidikan. Yang ketiga, manajemen dan pengelolaan. Fungsinya mengkoordinasikan, mengarahkan, dan menilai sistem pendidikan. Yang keempat, struktur dan jadwal waktu. Fungsinya mengatur pembagian waktu dan kegiatan. Yang kelima, isi dan bahan pengajaran. Fungsinya untuk menggambarkan luas dan dalamnya bahan pelajaran yang harus dikuasai peserta didik. Yang keenam, ada tentunya guru dan pelaksana. Fungsinya menyediakan bahan pelajaran dan menyelenggarakan proses belajar untuk peserta didik. Yang ketujuh, sudah ada peserta didik, sudah ada guru, kemudian juga ada alat bantu belajar. Fungsinya memungkinkan terjadinya proses pendidikan yang lebih menarik
dan lebih bervariasi serta menjadi optimal. Yang kedelapan adalah fasilitas. Karena dari proses pendidikan tentunya harus ada fasilitas tertentu sehingga proses pendidikan bisa terselenggarakan. Yang kesembilan itu ada di teknologi. Fungsinya memperlancar dan meningkatkan hasil guna proses pendidikan. Yang dimaksud dengan teknologi ialah semua teknik yang digunakan sehingga sistem pendidikan berjalan dengan efisien dan efektif. Yang ke-10 adalah pengawasan mutu. Fungsinya membina peraturan dan standar pendidikan. Yang ke-11 penelitian. Fungsinya untuk memperbaiki dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan penampilan sistem pendidikan. Yang terakhir, biaya. Fungsinya melancarkan proses pendidikan dan menjadi petunjuk tentang tingkat efisiensi sistem pendidikan. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan dari beberapa komponen tersebut dan sistem-sistem tadi. Yang terpenting adalah kesemangatan. Tanpa kesemangatan Anda hanya akan bermalas-malasan. Berhentilah menjadi beban keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.